副府主徐师兄，看来天狼殿一早就打点好了，但依依他们非救不可。主人，事儿不想死的话，趴下拖回去。那就天狼殿诡计多端，定会。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conqueror of the Cosmos episode 22 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan laporan yang diberikan oleh salah satu penatua kepada Ling Yunmeng kalau Han Jinmao sudah bekerja sama dengan Aula Tianlang untuk menangkap Zhuo Yi dan teman-temannya. Ternyata Lin Yunmeng sudah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Han Jinmao. Dia juga sudah meminta tetua besar untuk pergi ke istana 7 pembunuh guna meminta bantuan kepada Wang Pingzi. Setelah pergi menyelamatkan Zhuo Yi, barulah Ling Yunmeng akan memberantas semua garis keturunan keluarga Han yang berkhianat. Tak lama kemudian tetua besar datang ke aula pavilion serta memberikan laporan bahwa wakil penguasa Su Xixiong memberitahukan kalau Wang Pingzi sedang melakukan pengasingan, jadi dia tidak bisa diganggu oleh siapapun. Mendapati hal ini, Ling Yunmeng sadar kalau Aula Tianlang sudah melakukan persiapan untuk mengantisipasi agar pavilion Yunmeng tidak bisa meminta bantuan kepada istana 7 pembunuh. Meskipun Ling Yunmeng sudah mengetahui kalau terdapat banyak jebakan di kota Longyun, namun dia tetap akan menyelamatkan Zhuo Yi yang sedang disandra. 而韩金茂则未断我臂膀。副府主徐师兄，看来天狼殿一早就打点好了，但依依他们非救不可。主人。 Sementara itu, Rubah Emas memberikan laporan kepada Han Jinmao kalau Lin Yunmeng sudah pergi ke kota Longyun untuk menyelamatkan Zhuo Yi. Momen ini pun membuat Han Jinmao senang karena jika Lin Yunmeng mati di tangan Aula Tianlang, maka dia akan menduduki posisi ketua pavilion Yunmeng. Rubah Emas memberikan informasi tambahan kalau Aula Tianlang tidak hanya menginginkan nyawa Lin Yunmeng saja, mereka juga menginginkan tungku binatang langit yang berada di tangan Jiang Han. Karena cukup berbahaya jika Jin Bubei mendapatkan tungku binatang langit, maka Han Jinmao menugaskan Rubah Emas untuk membawa Jiang Han kembali ke pavilion Yunmeng. 天狼殿不仅想要凌云梦的命， 金不败贪得无厌，怕是要付诸东流。 Singkat cerita, Jiang Han hampir sampai di aula Tianlang karena kedua orang pak tua sebelumnya sudah gagal merebut tungku binatang langit. Tian Yu berasumsi kalau aula Tianlang pasti akan mengirim orang lain. Tiba-tiba saja muncul serangan yang dilakukan oleh Rubah Emas. Beruntung Suweni membuat formasi pertahanan untuk melindungi Bang MC. Kemunculan Rubah Emas membuat Tian Yu meminta Jiang Han untuk berhati-hati karena Rubah Emas sudah berada di tingkat yang setara dengan ranah Celestial Being. Tampak serangan pertama yang dilakukan oleh Jiang Han juga gagal menembus pertahanan dari Rubah Emas. Rubah Emas memberikan pujian karena Jiang Han bisa lolos dari kejaran Aula Tianlang sekaligus berhasil menerobos ke ranah Mountain NC. Aku tahu kedatanganmu ke sini karena Han Jinmao memberikan perintah agar tungku binatang langit tidak jatuh ke tangan Aula Tianlang, ucap Jiang Han kepada Rubah Emas. Berbicara denganmu memanglah sangat mudah. Jika tidak ingin mati, maka kamu harus ikut denganku untuk menemui Han Jinmao, ucap Rubah Emas kepada Jiang Han. Jika Jiang Han menolak untuk ikut pergi, maka Rubah Emas terpaksa akan memakai cara kekerasan untuk membawa Jiang Han kembali. 事儿不想死的话，趴下拖回去。 Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan lagi di antara mereka berdua.
Betapa kagetnya Jiang Han ketika melihat rubah emas berubah wujud menjadi Han Jin Mao. Seketika Tian Yu menyadari kalau rubah emas merupakan salah satu dari 27 binatang monster yang tercatat di tungku binatang langit. Selama ini rubah emas sudah menutupi auranya, jadi Tian Yu tidak bisa merasakan apapun. Selain bisa bertransformasi menjadi wujud apa saja, rubah emas juga bisa menirukan jurus-jurus objek yang dia transformasikan. Pertarungan pun terus terjadi di antara Jiang Han melawan rubah emas. Saling ejek di tengah pertarungan juga tidak bisa terhindarkan. Ketika serangan rubah emas hampir mengenai Bang MC, tiba-tiba saja bunga plum berterbangan yang menandakan kehadiran dari Liu Jindao. Liu Jindao lekas bertanya apakah Jiang Han baik-baik saja karena dia bertarung dengan hewan yang jauh lebih tinggi tingkatan ranahnya. Ternyata ketua pavilion meminta Liu Jindao untuk memberikan bantuan kepada Jiang Han yang sedang berusaha menyelamatkan Zuo Yi. Ketika Liu Jindao dan rubah emas bertarung sengit, rubah emas berkata sepertinya Lin Yunmeng dan Liu Jindao sudah tertarik dengan tungku binatang langit yang berada di tangan Jiang Han. Liu Jindao pun menjawab kalau rubah emas terlalu banyak bicara karena Lin Yunmeng dan Liu Jindao sama sekali tidak berniat mendapatkan tungku tersebut. Dengan menggunakan formasi penyegel, Liu Jindao berhasil membuat rubah emas tidak bisa bergerak. Kesempatan ini pun digunakan oleh Jiang Han untuk mengakhiri perlawanan dari rubah emas. Setelah berhasil mengalahkan rubah emas, Liu Jindao meminta Jiang Han untuk segera menuju kota Longyun karena ketua pavilion juga sedang menuju ke sana. Dia meminta Bang MC untuk berhati-hati karena aula Tianlang sangatlah licik. Tak lama setelah Jiang Han pergi, Liu Jindao merasa kesakitan karena sebelumnya dia terkena pukulan dari rubah emas. Ternyata sedari tadi Paman Liu berpura-pura tidak merasakan sakit setelah terkena pukulan. Liu Jindao merasa kalau dirinya butuh waktu lama untuk pulih setelah terkena teknik pukulan tapak emas dari rubah emas. Sementara itu, Tian Yu memberikan token yang berhasil dia sempurnakan dari darah rubah emas. Token ini berupa mantra bayangan perubahan Tiansu. Ternyata sedari awal Tian Yu sudah mengambil darah rubah emas secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Liu Jindao. Namun Jiang Han meminta Tian Yu untuk tidak mencurigai Paman Liu karena dia merupakan orang yang baik. Setelah Jiang Han menyempurnakan token di tangannya, Bang MC langsung mendapatkan ingatan dari rubah emas yang pernah disegel oleh kedua orang tuanya. Ternyata Han Jin Mao adalah orang yang melepaskan segel rubah emas dan memberikan penawaran agar rubah emas bisa memulihkan kekuatannya. Pertolongan dari Han Jin Mao ini tidak gratis, yang mana dia meminta rubah emas untuk menjadi pengikutnya. 我有办法让你恢复如初，这些阳元还不够，必须派遣精锐共同协防。 Setelah melihat ingatan dari rubah emas, Jiang Han mulai berasumsi sepertinya Han Jin Mao adalah dalang utama di balik kedua orang tuanya yang menghilang. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.